Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, menolong, melindungi dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas kembali dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Kamis 15 Februari 2024. Dasar renungan kita diambil dari Injil Kristus menurut Santo Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah pilihan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama, kita semua dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu. Dari pilihan positif hingga pada pilihan yang negatif. Pilihan-pilihan hidup yang ekstrim, positif dan negatif, bermuara pada satu hal, yaitu mengasihi Allah serta melakukan perintahnya dan ketetapan-ketetapannya. Dengan mengasihi Tuhan, Allah mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Itulah sekilas bacaan pertama di dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 20 pada hari ini. Pada hari ini juga Yesus menyapa kita agar kita memahami makna penderitaannya. Ia dengan terbuka dan berterus terang berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 ayat 22. Yesus mengetahui bahwa ia menanggung banyak penderitaan. Tetapi ia tidak menyerah. Penderitaan apa yang ditanggung Yesus adalah dosa-dosa kita. Perlawanan kita selama ini atas kehendak Allah, Yesus tanggung demi keselamatan kita. Sekalipun Yesus itu sungguh manusia, sungguh Allah, tetapi kealahannya lah yang bisa menebus dosa kita, sehingga dia menanggung penderitaan kita. Maka sekali lagi, setiap kita melakukan dosa, salib Kristus itu sesungguhnya kita bebankan juga bagi dirinya. Ia mengalami penolakan, tetapi ia tidak membalasnya dengan menolak kita. Ia bahkan dibunuh serta mengalahkan maut dan kematian dengan bangkit pada hari ketiga. Konsekuensinya, kita yang mengikuti jejaknya harus juga berusaha untuk serupa dengan dia. Tapi bukan dalam dosa. Kita orang berdosa. Berkaitan dengan ini, Yesus berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas 9 ayat 24. Menderita bersama Kristus serupa juga dengan dia kehilangan nyawa karena dia membawa konsekuensi pada keselamatan abadi bagi diri kita. Maka penderitaan Yesus itu yang dialaminya di kayu salib sejak penangkapannya, semua karena dosa kita, bukan karena dosanya. Kita yang berdosa, Yesus yang menanggung. Maka oleh karena itu dalam hidup ini, untuk mengikuti Yesus, maka kita juga harus memilih. Hidup ini adalah pilihan. Dan pilihan kita sebenarnya adalah pilihan yang benar. Pilihan yang menyelamatkan. Pilihan yang memberi hidup yang kekal. Bahkan pilihan yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan terlebih-lebih pilihan yang berbelas kasih atas segala dosa dan kesalahan kita jika kita bertobat dan menyadari kesalahan itu dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan Kristus juga haruslah menjadi penderitaan kita berkaitan dengan ini
Santo Paulus berkata juga kepada jemaat di Kolose bahwa sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Kolose 1 ayat 24. Surat Rasul Paulus di Kolose ini menegaskan arti gereja. Gereja yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah persekutuan orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, persekutuan orang-orang beriman yang didirikan oleh Yesus Kristus ini itu sendiri. Inilah yang ditegaskan kepada umatnya dengan jelas dan mantap terhadap orang-orang yang mengikuti Dia, dan juga terhadap kita sampai saat ini melalui sabdanya, melalui perkataannya. Dia berkata di situ, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bayangkan, Yesus sudah mengatakan, jika engkau mau mengikuti aku, pikullah salibmu tiap hari. Jadi mengikuti Yesus itu bukan aman-aman aja. Penuh penderitaan, penuh juga penolakan. Bahkan orang tidak menganggap kita, apalagi mendengarkan sabda Tuhan. Banyak orang tidak suka dengan demikian. Dia lebih suka mendengarkan hal-hal yang wow, yang menurut bagi dia enak didengar. Tetapi ketika firman Tuhan disabdakan, dia berusaha untuk mengelakkan. Kalau perlu, kupingnya itu ditutup untuk sementara. Dan bagi kita orang Kristen, bagi kita yang mau hidup, memperoleh hidup yang kekal, seyogianya kita mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan adalah kehidupan bagi kita, bukan hanya masih di dunia ini, tentu juga nanti di dunia yang akan datang. Maka oleh karena itu, kita harus mengingatkan diri kita, hidup ini adalah pilihan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, hidup Kristiani kita bermakna jika kita sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita sudah memasuki retret agung. Tentu dengan memasuki retret agung juga harus diikuti dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Semoga dengan karya amal kasih kita, doa ketekunan kita, puasa dan pantang kita yang telah diajarkan, dianjurkan oleh gereja kepada kita, dalam masa retret agung ini membuahkan hasil yang melimpah dalam kehidupan rohani kita. Pada masa retret agung ini, marilah kita berusaha mengevaluasi diri dalam kebaikan, dalam kebenaran, supaya kita semakin dekat dengan kekudusan. Karena hidup ini adalah pilihan. Jika kita memilih hidup menuju kekudusan, maka kita berhenti untuk berbuat dosa, bertobat, berpuasa, berpantang, dan juga kita harus tekun di dalam doa. Karena doa adalah tiang kekuatan kita sendiri sebagai umat Kristiani. Dan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mulai memikul salib-salib kesusahan, kesulitan, kesesakan kita, serahkanlah dalam doa terhadap Tuhan, kepada Yesus. Karena Yesus juga menanggung semua penderitaan kita itu. Kenapa? Karena Ia berkata, hai anakku, datanglah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Akan kuberikan kelegaan kepadamu. Hidup ini adalah pilihan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.